memberikan backup yang sangat baik bersama dengan Timbang di sana berhasil dapetin kapten di Raf. Sekarang sisa Jojo aja sama satu orang depannya yang gua nggak yakin mereka bisa eksekusi ini dengan maksimal. Ditambah Morph masih sustain 4 orang dan MBR di belakang juga enak banget, tinggal nungguin kelarnya momentum Morph dan juga Tiger Wong. Dan MBR bakal riding the wave, MBR bakal mengkudeta perang ini. Besto berhasil dapetin 1 orang mau. Azrael mungkin dapetin Jojo, tapi Besto langsung confirm Enkara mau. Ditambah Ryan dapetin Zero, dapetin Kibeng juga. Dan 1 lagi, ini bakal jadi momentum pembuka yang cukup manis. Akhirnya MBR Epsilon bisa punya even di match pertama, nggak di match terakhir. And that's it, congratulations MBR. Ya, yang artinya kita akan masuk ke round pertama. Kita Bermuda So Survivors. Here we go, the first game of the day of the final days and final weeks. So Caster, bring it on. Yap, Ini dia. mantap sekali. Terima kasih Bung Skyla. Terima kasih Bung Skyla. Blibigan ini mantap juga ya, kayak starting pesawat dari atas udah pasti EVOS Divine bermain lebih dulu. Tapi kita tahu juga kemarin karakteristik Torat juga masih sama main di sana, begitu juga dengan Dewa United yang harusnya nggak bakal nemuin gangguan. Bahkan harusnya Dewa United punya peluang bermain lebih agresif karena dia bisa langsung aja hijack dari observatory secepat mungkin dan gerak ke arah hanggar. Nah, itu dia yang harusnya bisa dimanfaatkan sangat bijak oleh teman-teman dari Dewa United. Tapi yang gue khawatirin dari Dewa United adalah karena Torat main hari ini, pergerakan cepat dari tim Torat yang selalu kemarin aja bisa datang ke Bima langsung 3 orang meskipun lose sama teman-teman Indostars. Ini juga sedikit besarnya bisa berpengaruh ke arah Dewa United gitu loh. Karena jarang-jarang gue ngelihat pergerakan Torat yang secepat itu masuk ke bagian tengah dan nantinya malah ngedahuluin teman-teman dari tim Dewa Unitednya itu sendiri. Ini bakal bahaya juga dan harus di notes juga. Jadi concern untuk teman-teman dari Dewa United. Sementara kalau kita ngelihat di bagian bawah dari Bermuda ada tim Vagos dan juga satu esports yang bersinggungan di Sentosa. Kedua tim ini berpikir karena Bigetron tidak main makanya dua-duanya ke sini. Tapi Onyx mengirim 3 pemain sekaligus. Ini jadi satu alasan kenapa gue predik Onyx di game pertama. Ya. Karena Onyx ini Cape Town-nya di respect sekali. Betul. Dan juga kan Onyx tahu ya hari ini GD nggak main. Dia kayak nggak punya banyak alasan untuk datang ke area pick-nya. Ya kan? Dan juga kayak Kagendra juga hari ini nggak main. Jadi kans buat gontok-gontokan di arah tengah pick itu udah rendah sekali. Jadi emang udah lebih bener ke bawah, ditambah di bawah terutama di sekitaran Sentosa ini merupakan tim-tim yang memang however kayaknya mereka udah agak susah juga buat lolos. Ya itu dia, tapi kita sedang melihat terlebih dahulu teman-teman dari EVOS Divine sedang melihat satu buah vehicle yang sudah mulai dihancurkan oleh seorang Abax Darkol di sana yang selalu menjadi orang pertama yang dijepit di dalam setiap pertempuran. Bahkan akhirnya harus dijatuhkan di sana. Membuat tim Torat kehilangan 1 pemainnya. Begitu paham sekali EVOS Divine bagaimana pergerakan dari tim Torat sehingga 1 pemain supportnya, porosnya diamankan terlebih dahulu. Ya menurut gue itu tadi satu pergerakan yang lebih ke arah mau nge-scouting aja. Di mana persisnya anak-anak dari EVOS Divine atau lawannya dari tim Torat. Tapi memang ternyata tim Torat menurut gue agak lambat ya untuk memberikan respon perlawanan. Dan juga sepertinya aksi bakal segera dilanjutkan. Ada 1 lompat yang connect membuat Torch juga harus terjatuh kali ini. Abax pasukan depan terlalu terdepan. Tapi Rasya berhasil untuk berikan backupnya. Sehingga 2 pemain dari Torat yang melakukan flanking ke arah terbuka dibalaskan dengan sebuah Portago. Dan follow up dari EVOS Divine masih sangat bisa melindungi teman-temannya. Nice. Apa yang udah dilakukan sama EVOS Divine benar-benar disiplin sekali. Membuat Torat juga jadi lumayan kesekak dan agak buntu kalau dia masih mau dipaksain itu kayak udah membawa dirinya sendiri ke liang lahat. Dia di Bermuda, tapi kita lihat lanjutannya. Ada aksi yang akan di-commit oleh anak-anak dari Onyx Olympus. Terlihat bakal ada upaya ras dari arah Kiba dan juga kawannya. Mereka dimajin bersama dengan Kapten Gary yang memberikan grenade menuju ke arah Joker. Dan 1 tembakan double barrel juga dari seorang Kiba. Berhasil melukai seorang MZ dan Dian begitu saja. Topek, Joker dan juga MZ udah kandas. 1 esports dalam bahaya. Dimana kita tahu satu esports juga lagi struggling sekali. Tersisa 1 orang butterfly yang ternyata masih bisa memberikan perlawanan mendapatkan 2 players dari Onyx Olympus. 2 pemain terkena sebuah headshot dengan 1 buah senjata Thompson.
Even itu udah 2 pemain yang langsung masuk, tapi ada off angle dari seorang Butterfly yang bisa dimanfaatkan sehingga peluru pertama, peluru kedua mengenai kepala dari arah lawan ya. Dan ini akan dimanfaatkan oleh seorang Butterfly. Tersisa sendirian. Tepat merevive kartu temannya. Dan ini satu informasinya. Ledakan landmine terkena karena satu pemain. Double barrel Mawan Thompson. Masih akan coba diusahakan. Tetapi Butterfly bergerak dari sebelah kiri ini akan sangat sulit. Dash dilakukan. Gocekan dari seorang Gardu. Akankah ada follow up? Ternyata tidak ada satupun pemain yang turun juga. Menuju ke arah pertempuran 1 lawan 1 antara Butterfly dan juga seorang Gardu. Menari. Dibalik. 1, 2, 3, Gluol yang sudah dipasang tapi Butterfly sempat memberikan headshotnya 1 hit terakhir. Butterfly akhirnya tumbang di tangan seorang Gardu. Wow. Lihat ya gimana Gardu itu udah kayak punya 2 step ke depan. Dia tadi pakai Tatsuyanya itu buat ngegocek. Dia bisa ngedrag analog movementnya lagi ke arah kiri. Terus habis itu dia siapin portal go. Dan tadi bahkan kalau masih dikasih sepersekian detik dan ketutup sama Gluol di jalurnya Butterfly tadi, gue yakin Gardu bakal lari ke belakang ke portal yang udah tadi dia buat gocek lagi ke belakang buat nge-backstep. Itu hal yang menurut gue nggak banyak dilakukan sama Rashar saat ini loh. Iya, dan itu 1v1 paling mahal. Butterfly bisa ngedelay Gardu, selama itu bahkan membuat Gardu harus ngebuang satu portal go-nya. Iya, karena itu udah jatuhnya bukan cuma sekedar buat portal go ngeras, tapi in and out. Ya, keren banget ya. Dan ini apakah bakal jadi keren juga untuk SCF atau mungkin bakal jadi sulit untuk SCF mengingat lawannya adalah Dewa United. Iya, bergerak menuju ke bagian hangar. Ada satu Joseph yang udah ke-trigger dari Mr. 05. Sementara Mr. 17 berhasil menumbangkan satu pemain. Masuk ke arah dalam lagi. Mr. 05 sayangnya tumbang. Oh my God, kalau first contact. Tapi follow up coba dilakukan oleh seorang Bio dengan sebuah granatnya. Sayangnya terending. Mr. 05 meskipun dari SCF berhasil tumbangkan. Oh, dan Sam 13 berhasil menutup perjalanan dari SCF si paling span. Yes. SCF ARF ini menurut gue memang masih belum mendapatkan tempo terbaik mereka. Bahkan sampai di minggu terakhir dan juga di matchday terakhir. Ini merupakan pil pahit yang mungkin bisa dijadikan pelajaran sangat berharga untuk mereka kalau pergerakan setiap individu ketika team fight itu benar-benar sangat akan menentukan hasil dari team fight tersebut. Dan tadi gue udah lihat juga gimana sebenarnya itu emang ada reckless move aja sih sebenarnya dari Dewa United. Tapi sayangnya mereka tuh nggak ngelihat juga potensi dari reckless move-nya Dewa United. Kayak misalkan dia ngebiarin Adrian sama si Reginya maju ke depan. Itu ngebiarin juga Bionnya. Itu free banget movementnya untuk melakukan charge grenade-nya. Dan gue nggak ngelihat SC paling span punya persiapan untuk ngehandle hal tersebut. Ya, follow up antar satu sama lain pemainnya yang masih belum terlihat bersinergi dengan baik. Sementara di situasi sulit Dewa United ketika keculik satu pemainnya pun akhirnya masih punya cara untuk bisa berjuang memenangkan pertempurannya kembali. Tetapi area Sentosa belum selesai. Onyx Olympus bersama dengan tim Fagos kali ini, akankah Fagos menjadi tim kedua yang dipulangkan menuju ke arah lobby karena Gare langsung melakukan flanking. Bahkan ternyata Push berhasil dijatuhkan. Gare terus masuk ke depan. Indra yang terlihat satu pemain terakhir dari tim Fagos yang berada di Sentosa. Berkeras point shot dari seorang Kiba. Dan Onyx Olympus berhasil untuk menguasai area Sentosa. Satu hal yang gue pikirin, Fagos itu berani di kalah hari ambil shrines-nya karena tahu EVOS-nya split di minggu kedua. Benar. Dan kalau misalkan Fagos masih punya pemikiran hal itu, kenapa nggak di Captain ya? Oh, beda case. Beda case. Mungkin gue bisa sampaikan kenapa beda case, karena Captain itu looting-nya nggak kayak Strange. Kan? Terus juga dia punya resources beda kan. Kayak groundingnya beda. Terus juga lebih singkat juga, lebih enak perang jarak dekat. Tapi kalau ngomongin Captain, aduh rumah ke rumah Bigan. Kayak lagu Hindia tuh jatuhnya. Ya. Jadi sulit. Dan sekarang kita juga barusan melihat gimana Aira Fagos masih belum bisa berbicara banyak. Bahkan di drop zone yang dia aja udah jarang diganggu sama tim-tim senior. Ini baru hari-hari terakhir loh jatuhnya mereka didatengin sama senior kayak Big Getron, Obvious datang ke sana, Onyx juga main ke sana, dan kita mungkin sekarang lihat gimana sang Gurita Poseidon ini yang katanya mau melakukan miracle move-nya 50 poin plus ini bisa terrealisasi atau tidak, Bigan? Iya, ini sedang diusahakan. Lihat, Justin aja lagi coba ngeker portal goal-nya kayaknya buat bisa naik ke bagian atas, bahkan sudah ada UAV light, tapi tembakan sudah dibuka. Oh wow. Artinya dia sudah siap untuk melakukan pertempuran bersama dengan MBR Repsilon, yang mana kalau kita tahu MBR udah dengar tembakan kayak gitu, ngelihat jumlah alive-nya masih
Di angka 41 dia masih nggak mau perang sih harusnya. Dia nggak bakal ngelakuin rush ke arah teman-teman dari Kraken Esports itu sendiri. Dan MBR bakal cenderung lebih mengamankan posisinya dan gimana caranya dia bisa tetap masuk ke arah late game. Benar. MBR sih bukan tipikal tim yang easy trigger ya. Di season ini ya terasa sekali kayak mereka sangat disiplin sekali, ditambah musuhnya juga ngasih peluang untuk lu narik gitu ya kan. Kayak Krakennya juga cenderung hati-hati. Padahal mau hati-hati ngapain? Hati-hati di jalan sih lebih cocok ya untuk Kraken. Karena besok mau nonton kan ke Surabaya katanya gitu ya. Oke. Tadi gue ngelihat satu pergerakan dari teman-teman tim Torat yang gak seperti di Bermuda hari kemarin. Cenderung lebih lambat seperti biasanya dan mereka sudah ada di bagian Katulistiwa. Nah pergerakan MBR juga tadi sempat masuk menuju ke bagian Katulistiwanya. Katulistiwa itu kan banyak komponnya, banyak rumahnya. Bisa jadi mereka berbagi kompon. Kalau dibuat dalam satu game kayak cuma buat lari-larian doang. Wah ini no way to run banget sih. I have to say Fagos bener sih kayak yang kemarin gue di Nobar. Ini kayak Fagos gini kalau misalkan rotasi aja udah bingung. Udah sekalian lu turun laut aja sampai end game menurut gue. Karena gue gak ngelihat mereka siap berantem, siap counter strategi lawannya. Dan cenderung menghindar pun itu keculik-culik juga gitu ya. Tapi kita lihat langsung aksi di Katulistiwa yang tadi sempat dimention Bigan. Yang mana ini juga masih sering menjadi tempat persinggahannya tim Torat Bigan. Iya dan akhirnya juga tim Toratnya yang bakal nyambut gitu loh. Gak mau tim Torat berbagi kompon meskipun di area seluruh Katulistiwa. MBR yang tadi sempat masuk juga. Ya dengan karakteristik MBR-nya dia memilih buat mundur lagi. Ya udah cari tempat yang aman. Berhasil ngusir, MBR-nya naik bagian atas tapi dua-duanya masih belum dapetin zonanya. Tiger Esports melakukan inisiasi secara dalam. Ada Jokers yang terlihat. Satu Esports pelarian tadi dari Sentosa. Masih ada beberapa pemain yang berhasil untuk diselamatkan kembali. Artinya kalau boleh gue bilang ini sisa satu juga nih kayaknya nih ya. Sisa satu atau mungkin dua kalau dia dapat kesempatannya gitu ya kan. Dan gue sedikit juga menyoroti tadi kayak Tiger Wong ya. Tiger Wong sih ngelihat momentum kayak gitu itu masih menjadi comfort zone-nya mereka. Mengingat dia gerak dikit doang dari drop zone-nya. So kayak nggak ada alasan banget dia bakal kesulitan. Ditambah dia udah dapetin compound. Tapi kita lihat dulu nih apa yang ada di depan layar kaca kita aja dulu deh ya. Dimana Kraken saat lagi akan ada inisiasi melawan MBR. Tapi at the same time ada Dewa United yang bakal melakukan aksi serangannya menuju ke arah tim Torat. Ada Kapten Darkolarus kandas di tangan Mr. 05 Logi. Juga berhasil dapetin Scepter Team ternyata. Tapi Mr. 17 dengan bisa berhasil dapetin satu. Didapatkan David di belakang sana berhasil dapetin seorang 05 tersisa 17 dan juga Beyond kali ini. Masih ada 17 dan untuk kesekian kalinya 17. Luar biasa sekali. Berhasil mengkadaskan tim Torat dan lanjutan aksinya ada di Plantation Bigan. Anak singa ada di Plantation bersama Landa Kuning yang sedang menarik ulur pertahanan mereka. Menyerang tetapi ternyata bukan hanya satu tim saja. 10 poin kill sudah didapatkan. Agresivitas masih tetap ada di tangan. Tetapi sepertinya More Team akan lebih memilih untuk mengurung dirinya sendiri. Dan Katulistiwa menjadi pertempuran antara tim dari Torat dan juga Dewa United. Sama-sama satu arah dari bagian atas. Tapi RRQ Kazu sudah mulai masuk ke arah dalam. Kraken Esports yang dihujani ledakan-ledakan granat dari seorang Nuts. Apa yang kirimkan lebih depan belum mendapatkan korbannya. Tetapi sedikitnya bisa membuat tim Kraken lagi-lagi mundur ke arah belakang. Dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik menuju ke arah tim RRQ Kazu. Susana, Justin di sana terlihat di bagian atas dari Arsenal. Informasinya didapatkan, tapi RRQ harus melakukan inisiasi ke satu arah yang sama. Ini dia melakukan Rush dan Wings. Berhasil menumbangkan peso headshot dari AWM-nya. Abai coba follow up, melakukan ending. Tidak sempat untuk diselamatkan. Kraken Esports akan sangat sulit untuk mendapatkan 150 poin. Ya, ini kita sebenarnya ngomongin Kraken memang jujur susah banget ya. Tapi yang perlu kita lihat juga di sini gimana susahnya More Team saat ini. Karena More Team mau coba involve di pecah perang yang terjadi antara RRQ sama Kraken. Dan Azrael somehow masih bisa make it. Dia dapetin satu orang tiba di arah yang lain. Ditambah Gardu di sana. 2 orang dari Onyx Olympus berhasil dieksekusi dengan cukup baik. Dan ini membuat Onyx Olympus lumayan kewalahan karena Kapten Garnya di sana hanya dengan lontaran. Tapi kita harus lihat Robot Razor saat ini juga lagi membidik satu player dari arah Kraken. Susana di sana terlihat sudah kelihatan kaki tapi masih bisa ditutup di sisi lain. Onyx Olympus teruskan dan diberikan ke 10 dan lebih dari Susana. Gak bisa bergerak kemana-mana tapi masih ada King Wing kali ini.
yang masih di posisi terbaiknya untuk memberikan upaya backup. Dan tanpa perlawanan, gurita laut ini tidak bisa berbicara banyak di tangan sang puncak mata rantai makanan. Dewa United juga di sisi lain harus kandas begitu saja. Morp bakal ambil aksinya kali ini. Harus kita kandas. Dan ini tinggal gimana Morp dan juga MBR Epsilon. Livikan. MBR Epsilon yang baru saja terlihat, baru saja datang. Chaos udah dari tadi dan Morp Team menjadi satu-satunya tim yang berhasil selamat dari arah bawah menuju ke bagian atas. Ternyata pulang di posisi kelima. Artinya kita masih punya tim Fagos yang masih tersisa sendirian. Morp Team pergerakan yang sangat smooth sekali mengikuti Onyx dari belakang dan berhasil dapatkan beberapa keuntungan dan minim sekali kontak dari chaosnya pertempuran yang terjadi di bagian Arsenal sana. 4 tim tersisa, RRQ sudah tumbang juga tadi dan MBR Epsilon dengan pergerakan undergroundnya lagi dan lagi. Masih tetap berhasil untuk bisa masuk menuju ke arah late game dan masih sangat possible setidaknya dapetin 5 poin eliminasi di posisi kedua atau bahkan MBR-nya bisa buat dapetin Buya. Benar. Kuncinya emang tadi ada di Azriel dapat 2 pick Onyx itu sih yang membuat MBR jadi punya pilihan banyak banget untuk mau masuk kapan timingnya. Tapi sekarang eksekusi akan segera dilakukan oleh anak-anak dari Tiger Wong Esports. Udah maju ke depan sana dengan portal gue-nya tapi ada Bara bersama dengan Hans. Bakal coba menghajar seorang Azriel di sisi lain Pagus harus kandas dan kita bisa lihat gimana Tiro memberikan backup yang sangat baik bersama dengan Tiban di sana berhasil dapetin cup dari Raf. Sekarang sisa Jojo aja sama 1 orang depannya yang gue nggak yakin mereka bisa eksekusi ini dengan maksimal. Ditambah Morp masih sustain 4 orang dan MBR di belakang juga enak banget tinggal nungguin kelarnya momentum Morp dan juga Tiger Wong dan MBR bakal riding the wave. MBR bakal mengkudeta perang ini. Besto berhasil dapetin 1 orang mau. Azriel mungkin dapetin Jojo tapi Besto langsung confirm. Enkara mau ditambah Ryan dapetin Zero. Dapetin si Beng juga. Dan 1 lagi ini bakal jadi momentum pembuka yang cukup manis. Akhirnya MBR Epsilon bisa punya event di match pertama nggak di match terakhir. And that's it. Congratulations MBR Epsilon. Like what I say, MBR Epsilon punya kesempatan besar untuk setidaknya bisa mendapatkan 5 poin eliminasi.